Terakhir sih yang saya belum ini mati ya, live ini. Sebelah sana kan panik, makanya saya tapping di bawah, mereka pada makin gondok. Saya bilang taikin saya, maksudnya saya biar ditaikin, ayo berdebat deh. Kan Hmm. yang ngakunya lawyer itu ada dua orang, satu yang pakai apa sih, pakai gamis apa siapa namanya, Raffi apa, ya kan? Yang kedua yang ngakunya masih magang di salah satu kantor lawyer paling besar Jakarta. Siapa? Siapa? Paling yang magang Perempuan, siapa? yang magang siapa, perempuan, aduh siapa saya lupa di situ. Ya udah taikin, saya bilang taikin, sekarang taikin. Sudah mau ngebahas masalah kasil juga kan, saya bilang saya tapping lagi. Kita bangga dan saya pun bangga. Usaha saya mungkin di antara kalian saya lebih tua, di atas 50. Tapi saya bangga dengan kasil dan dia adalah salah satu pengacara wanita yang terhebat yang ada di Indonesia sekarang ini. Amin. Jadi jangan pada GR gitu loh, jangan pada GR di sini nih gitu. Tadi saya taikin kasil yang diserang Pak Alek tuh, yang diserang Pak Alek, habis Pak Alek diserang. Saya bilang taikin, saya bilang taikin, nggak ditaikin gitu loh. Saya mau berdebat tuh sama Raffi sama satu kaku kantor pengacara hebat lah. Ayo kita debat, saya bilang. Baru anak magang. Anak Iya. magang tunggu 2 tahun. Saya Kalau beli magang kok disandingin sama Kak Silya jauh lah. Aduh. makanya saya waktu itu taikin, saya bilang saya bukan sombong, tappingan saya baru acara di tahun 97. Taikin saya bilang debat. Baru acara magangnya udah sumbar banget gitu loh. Saya pengen nggak suka ngecilin gitu loh. Tapi saya bilang kalau ada kasil di sini kita bagus dibukakan kacamata edukasi kita masalah hukum. Saya pun yang udah umur di atas kasil pun bangga. Dan saya dapat pelajaran ilmu hukum di situ gitu loh. Kasus apa yang nggak dibuka sama dia? Kasus Subang, kasil menguasai semuanya sampai dibuka semua begitu loh. Pembunuhan Berarti berencana. berarti kan pasti orang hebat gitu loh, berikan edukasi hukum kepada semua masyarakat agar buta hukum gitu loh. Kita Iya. masyarakat agar buta hukum gitu loh. Itu aja. Makasih bagus. Saya sih super kasil, iya kan, maupun saya mungkin saya sama sejawat dengan kasil ya, tapi saya salut lah. Gitu kan kasil dengan edukasi seperti ini, dan saya bilang berapa kali di acara siapa silat kundang, dia salah satu pengacara wanita terhebat saat ini sekarang di Indonesia. Ayo sanding sama siapa? Iya, ayo aja kalau mau deket. Dia kayak membenturkan kasil dengan Pak Malang Abang Yamin gitu loh, nggak bisa saya bilang. Nggak bisa, kami kawan lama, orang nggak ada yang tahu aja kami kawan lama. Oh betul. Wow, soal lagi Pilpres tahun 2023 kami kenal, gimana mau dibenturkan? Nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin kami dibenturkan, saya sama Yamin. Yamin itu seperti adik saya sendiri. Dia berdarah, saya ikut berdarah. Jadi mohon maaf, nggak bisa. Sampai dia minta KTA saya, bilang foto Pak, nggak perlu Anda lihat KTA saya, gitu. Anda siapa? Saya bilang. Kita tolong di ya. Kita, halo. Tolong ayo. Ditutup dulu kalau belum ngomong ya, biar kedengeran orang ngomong. Lama-lama sini kita ini kukik ini. Saya bilang kan begini, Bang Pak Raffi kalau memang lawyer benar, dan itu baru magang, bukan hak Anda meriksa KTA saya secara gini ya. Betul. Bukan hak Anda gitu loh. Anda masih anak baru sore gitu loh. Betul. Dia mah pengennya orang buka-buka, dia sendiri nggak mau buka. Dia suruh kita buka Google. Emang kita pengacara Google? Iya, benar Kak, setuju Kak. Kalau pengacara itu udah di dalam kepalanya, kasus apa aja tuh sudah canggih. Jangan orang suruh buka Google. Isinya begini pasalnya. Loh, pasalnya itu kan harus dirunutkan. Kamu ikut siapa? Apakah kamu ikut dengan apa sih, ahli hukum yang mana? Sama dengan kita bicara tauhid ya Bang. Tauhid aja kan ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Hambali, ya kan? Maliki. Siapa satu lagi Bang? Ya kan sama, hukum tuh begitu. Kita ikut mazhabnya siapa? Masing-masing punya penalaran yang berbeda. Namun hukum tertulis ini tidak bisa diabaikan. Kayak kemarin saya UU-TPPU saya bilang boleh di atas 4 tahun sanksi hukumannya. Namun apabila pidana berat. Ya ini pidana berat kok 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas kan UU TPPU-nya berlaku apabila pasal 36927 B ayat 2-nya terbukti. Kan begitu. Nah, kalau bicara tindak pidana berat artinya cuma ada 5 ya. Pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian berat, kemudian korupsi, tuh. Terus yang kelima narkoboy, nggak ada yang lain. Makanya kalau belajar cuma sampai gerbang doang ya kan sulit.
Mau ngomong pun kita suruh buka Google, kita suruh buka Google. Sementara saya ini dosen saya profesor semua, Jimli Asidiki, Romli Kartasasmita, Hikmahanto, Gayus Lumbuun, dosen saya itu semua disuruh kita buka Google, diketawain lah. Inilah maksudku, kalau memang mau debat, kalau memang aku advokat, apalagi sama-sama S2, kita break satu persatu unsur tindak pidana. Karena kalau bicara KUHP, ini kan unsur tindak pidana formil yang mencari kebenaran material, kan begitu? Betul gak Bang Agus? Benar Kak, benar. Ya jadi jangan coba-coba, makasih lah, ntar malu, sumpah. Emang dihujat nggak apa-apa Bang, sumpah. Gara-gara cuman umumin gitu doang saya dihujat nggak ada masalah. Karena apa? Karena saya membela orang yang benar. Itu tugas saya. Ya bahkan saya bilang kalau memang saya diperbantukan gak usah bayar saya. Bukan saya sok kaya, tapi cuma PN Jakarta Selatan deket banget, nggak perlu ongkos mahal kok gitu, ya kan? Gitu. Jadi jangan kita berpikiran duit, la 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 la. Tapi maaf Kak, bukannya saya ini Kasil nggak banggain, jangan kayak dulu Kasil. Tapi harus diluruskan permasalahan ini kan gitu ke mereka. Iya, betul. Yang otaknya maaf aja saya bilang, pemahaman hukumnya itu hanya setengah sendok teh. Jadi harus diluruskan gitu loh. Gitu loh. Apalagi siapa yang ngaku-ngaku Raffi atau kategori saya nggak pernah dengar nama Anda gitu loh. Gitu loh. Saya nggak pernah dengar nama Anda sebagai advokat. Kalau Anda nanya saya, umur saya di atas Anda jauh. Gitu loh. Iya. Kalau kalian teman-teman sekalian gini, kalau meragukan saya misalnya ya, kalian di Google nih, ketik aja pengacara Sylvia, itu kantor hukum saya keluar tuh. Pengacara Sylvia, semudah itu nyari saya. Kantor hukumnya keluar, penjelasannya segala macam. Coba cek. Ya kan? Terus kalau mau lihat saya beracara, dilihat aja VT-VT saya kan banyak. Kan? Nah, itu sudah. Aninda Rahman, nanti saya lihat ya. Nanti saya lihat analisa kamu ya. Siap-siap. Aninda Rahman mau naik, kamu pengacara juga atau SA juga atau gimana? Naik deh, naik. Biar seru loh. Aku seneng loh kalau perempuan-perempuan cerdas ya. Perempuan-perempuan pembela Nikita ini udah kalem, cerdas, tidak berhati busuk, kemudian berlaku baik. Seneng banget saya, sumpah. Mau malam ini coba, ya kan, coba Uli Peter, fans Nikita, Rani, Vibes, ngomong kalian ngomong. Sil, hai, assalamualaikum semuanya. Halo. Sampai saya bilang nih Kasil pengganti Nur Sabani Kaca Sungkana nantinya. Amin Bang, amin. Saya pertama kali buka LBH Bang, Lembaga Bantuan Hukum tuh biaya sendiri Bang. Saya nggak minta sama pemerintah LBH saya, karena ada satu klausul yang membuat saya tidak setuju. Jadi kalau rakyat Indonesia mau dibantu sama LBH, mereka harus membuat surat keterangan miskin. Sementara pemikiran saya, orang yang mau bermasalah dengan hukum, kalau dihinakan dengan miskin kan kayaknya kasihan loh Bang. Orang mereka butuh pendampingan atau butuh cuma nasihat, ya kan? Butuh narasi hukum, analisa hukumnya, masa mesti mengaku miskin dulu? Miskin itu kan kategorinya sulit dimengerti. Ada miskin otak, miskin hati, ya kan? Miskin perasaan. Kan Bang, itu akhirnya saya bikin LBH sendiri tanpa surat itu, makanya saya nggak daftarkan ke pemerintah, saya nggak dapat bantuan pemerintah, tapi saya hingga hari ini masih berdiri di atas kaki saya sendiri, insya Allah. Masih berjalan itu Kasil. Masih. Itu ada. Karena kantor saya ada 3 di Jakarta, di Purwokerto, sama di Makassar. 3 itu. Coba mau bakso. Di Lampung Kasil buka. Yang bilang Nikita bebas siapa? Minori, kamu aja budek. Bukan bebas loh, penangguhan penahanan beda sama bebas. Halo Maria. Ya. Yang mau naik naik. Buka di Lampung Kasil. Aduh Mbak, jauh. Jauh Lampung itu. Belum sampai perapatan Arab bilang jauh. Ya, saya sih ke Sumatera udah. Sumatera itu 4 tempat yang saya lakoni ya. Medan, Pematang Siantar, Simalungun, sama Padang Lawas. 4 tuh. Wih, jauhnya ya Allah. Sekarang kita bicarakan Nikita Mirzani ya, jangan yang lain-lain dulu ya. Oke ya. Siapa
Siapa yang mau ngomong di atas yang nggak mau ngomong gantian sama yang di bawah nih, yang minta naik banyak banget nih. Yang nggak mau ngomong di bawah. Aku yang bergantian ya Kak ya. Aku turun ya Kak. Kasil, Sil, aku turun. Mau mandi nanti dulu, nonton Kak bola Sil. saja. Semua aja turun, semua turun. Nanti sama yang bawah. Ya, Gantian ya. sama bawah Ya. ya. Aku mandi dulu ya Kak Sil ya. Oke, makasih. Sama, sukses. Waalaikumsalam Mbak Sukaina. Amin. Amin. Saya turun, siapa lagi mau turun? Yuk cepet. Ya Kasil turun dulu ya, Kasil dilanjut Kasil ya. Sukses Mana selalu lagi ya. Bang Agus? Sini aja. Siap-siap. Mana Sandy tadi? Sandy minta naik. MA lagi perjalanan. Kak Sil, gimana nih info ini kita nggak jelas, nggak ada yang nggak jelas, semua tuh udah jelas, kamu aja yang kurang informasi gitu. Iya, kurang aqua. Iya. Bang turun nggak ada yang naik lagi. Mana Sandy? Mana Sandy tadi? Ada minta naik loh. Sekarang udah hilang. Cepat kali anak itu hilang. Gimana tuh Yus? Ini Yus. Sandy siapa Kak Sil? Hah? Sandy siapa? Sandy Arthur. Oh, yang biasanya tuh yang bisa buka koma biasa. Bukan? Buka koma biasa. Oke. Sandy Samuel. Sandy sama. Ini orang penyebar hoax itu kesian deh lo. Kamu kepanasan ya, bukan MRCX 49. Sekarang lagi di rumahnya, nyuapin anaknya, bicara sama anaknya. Kamu panas. Bisa? Kamu panas ya. Halus Nyati, Ratna. Ya kamu Orang panas. sini, Bukan. orang ini kita sudah di rumahnya. Iya loh. Ayo ceritain nih kita di mana? Ayo coba Yus. Aduh, kau aja yang kurang update. Kita aja kemarin udah makan mie Ami. Makanya update dong, update. Ada yang komen Kasil, tidak boleh kau nyebar hoax. Maksudnya, Iya, dengar Nggak ya. ada yang nyebar hoax. Kemarin para buzzer itu makan apa mereka ya? Nggak ada live ya? Iya, kepanasan sendiri Kak Sil. Gimana tuh Bi? Itu assalamualaikum, selamat sore semuanya. baser Halo, baru Bro. itu, baser baru. Bisa kemarin yang ketik-ketik jahat ya kan apa? Mereka makan apa selama 3 hari ya? Nggak bisa ngetik ya? Ya, Kak Sil, semoga aku bayangin dulu Kak Sil. Aku rasa mereka makan Indomie, makannya tuh sebungkus 3 kali deh kayaknya. Sebungkus tuh, 1 bungkus 3 kali mereka makan. Rasanya rasa rendang, terus rasa soto ya. Jadi ada rasa loh. Iya kan, ada rasa. Ada rasa kaldu ayam kan? Kacang. Bulan dari Titin Sahar. Kenapa harus bertanya begitu Titin Sahar? Kamu kalau meragukan Nikita berarti kamu bukan penggemar Nikita. Kalau penggemar Nikita tidak akan meragukan apapun, malah itu bentuk doa. Betul nggak teman-teman? Nah, Betul. 100% betul. itu bertanya-tanya itu bohong. Pasti penyusup itu. Ya kan? Kalau yang benar-benar support itu Kak Sil, tanpa perlu ditanyakan, mereka pasti akan mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau ada yang masih mempertanyakan, berarti mereka lagi bekerja untuk mendapatkan 2000 PR Kak Sil. Penyusup itu penyusup. Kasil. Nah, Kau habis makan apa sih? Semangat amat. Semangat dong. wait. Perasaan kita habis makan kentang goreng doang. Iya. Ayus besok datang kah? Plus soju. Besok aku ada praktek. Besok Rabu. Enggak tahu deh. Aku harus ke Purwokerto dulu besok. Purwokerto pulang kan, nggak bisa kayak Ya, gitu. nanti aja, kasih biasa. minggu depannya aja. Minggu depannya tuh saksi ahli dari PH, enak tuh. Oh gitu. Saksi ahli dari PH minggu depan, tuh enak tuh kita nonton. Halo nih Dharma, silakan bicara nih Dharma. Kasil apa kabar? Ih, senengnya ketemu Kasil lagi. Bukan MRCX 49, jangan kau sama aku bodat. Di mana-mana ada yang kritik ya.
Yang kritik, aku mau nanya sama yang kritik, tapi yang kritik jawabnya di bawah aja. Gimana perasaan yang kritik tidak pernah taping berapa hari ini? Nih, sebelum kau bertanya, sama dia, mending ku hilangkan aja kayak gini caranya. Tuh. Nah, itu sudah. Pengadilan masih seperti biasa lah, nanti ada yang live gitu. Aku rasa mereka itu kesepian mereka itu. Kalau kalian sayang Kasil, cium dulu dong. Makasih. Oh, Ayus naikin aja sih Yus, jangan diblokir Ayus inilah. Mampus. Diblokir sama Ayus ya. Atau di apa? Yus, dibisukan. Dibisukan doang. Aduh. Mana buka dibisukan. Masalahnya baru hari pertama, takutnya ntar malam di ban loh TikToknya. Udah Bang Ayus. Bang Ayus. Aku udah cium Kak Sil ya. Jangan Mana tagih-tagih nih lagi. katanya sayang Kasil, cium dong. Jangan tagih-tagih lagi ya. Udah kecium Kak Sil tuh. Udah kebuka. Iya, orang itu naik turun kayak mananya. Aduh. Hah, dia pikir roomnya kali turun naik. Iya loh, si Bini. Kenapa Kak pergi? Aku mau tanya dong. Boleh. Bi, kau nggak usah turun naik kayak ingus kau Bi. Bentar, Mam. Itu kau Bi naik turun Mam. kayak agak. Bentar, Tidak, silakan Idar, Mam. Alah, enggak usah Bi. Kau nggak usah ngasih pangku sama dia. Mengenai Miss Dugdug yang mengatakan bahwa Nikmir ini merupakan provokator tentang kerusuhan yang terjadi di Uya. Ini kan sangat menyakitkan ya, dengarnya ini sakit banget nih. Sebetulnya kita bisa nggak sih Kasil melaporkan itu Kasil? Karena kan itu udah fitnah besar loh Kasil, si Miss Dugdug ini. Tahu kan si Miss Dugdug? Masalahnya, ini aku jawab aja ya, mewakili Kasil. Sekarang itu tidak gampang lapor polisi dan tidak gampang diterima. Kok aku nggak lihat loh. ya? Sebenarnya kita malas berurusan dengan polisi. Betul. Itu aja jawabannya. Kenapa skincare ini nggak dilaporin, pakai BEPOM dan lain-lain? Karena orang itu malas bersangkut paut dengan polisi, panjang kali lebar buang waktu. Sedangkan kita negara ini butuh duit sayang, butuh makan. Itu loh. Yes, tapi Nikmir akan melanjutkan nggak sih laporan untuk si Miss Dugdug ini? Miss Dugdug ya, si Miss Dugdug ya yang suaranya Itu udah. bukan si Nikmir yang laporin, adiknya. Tunggu aja. Tapi sudah masuk list ya, sudah di wishlist ya sama Nikmir ya. Ya sekarang kamu lapor kemana? Kantor polisi semua dibakarin. Lapor kemana? Lapor kemana ya? Lapor kemana? Polisi udah Yang sudah lapor aja sekarang dokumennya hilang semua. Kayak mana? Ya kan? Berarti itu gimana tuh Kak Sil kalau laporannya hilang semua tuh Kak Sil? Tapi kan sudah terpusat lah. Terus sudah terpusat ke Mabes. Kalau dia udah masukin ke Mabes kan tinggal ada lo online bisa laporan kayak mana? Bisa lanjut. Masa kita harus laporan ke Ijroil sih ya? Gitu buat dijemput sama Ijroil kan kasihan juga sih ya. Bagi Ijroil. Ya Allah, kasihan ya. Gue kasihan sama itu anggota DPR. Tapi kok Siapa Bu? yang bikin ketawa itu ada black hitamnya. Ada black hitamnya. Ya Allah, kasihan sama siapa Bu? Kasihan sama hidup kita Bu. Nggak usah Ada ngomong. dildonya loh. Oh iya, viral itu. Weh. Nggak usah ngomong gituan, nggak usah ngomong. Ada apa Nayus? Yus? Ada dildonya. Ada apa? Iya, udah tahu itu, tapi makanya jangan diomongin. Aduh. Jangan lah. Aku terbayang-bayang loh Kak Sil. Kamu besar. Jakarta hampir lebur tuh ya. Kebayang enaknya kan? Kayak sempit-sempit gitu ya. Ya Allah, tolong. Kacau ya Tuhan. Ayo, mau pembahasan apa lagi nih? Cepat, siapa yang mau bersuara dulu? Cepat, jangan lama, cepet. Keburu malam, diblokir lagi TikToknya.
bahas dulu tentang Fadel yang saya sempat lihat VT-nya katanya di Google, berapa itu 12 tahun katanya sempat saya baca itu. 12 tahun. Bagaimana dengan itu, denda Kasil? 1 miliar. Iya, iya Kak Betul Sil. Kasil, bagaimana itu menurut Kasil? Nggak ngurusin, Aku jawab aja ya, karena Kasil nggak mau jawab, aku jawab aja ya. Oke, oke. Tidak ada yang bisa lolos dalam kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Tidak ada yang kulihat sejauh ini lolos dari kasus itu. Terus itu ibu Nepos gimana tuh? Bisa menolongnya atau enggak itu? Ya, itu yang dibahas itu Bu, nepos. Ditolongin, dibayarin nanti ditolongin dibayarin nanti KPR-nya 1 M, cicil tapi. Cicil. Kacau. Aduh ya. Aduh ya. Bang Ayus bilang kata- bilang enggak usah kata- ngomongin DPR. Gue jadi ngingatin DPR, ngingatin itu terus loh. Blackpink terus ya, Blackpink terus yang tuh ingat. Kata si Nepos, ngapain ku bayarin 1 M cicilan mobilku aja sama KPR ku belum lunas. Nggak gini Bang Ayus katanya kan, gue nggak mau lah di sosmed lagi, ntar gue ditagih nih 1 M nih. Kemarin kan gue bikin sayembara tentang pengutang. Ntar dong. Udah ada klarifikasi belum tuh sayembaranya dia kan dia akan disertifikat. Dia Tapi gue kaget loh. klarifikasi loh Dia- tentang itu. Tapi gue kaget loh, dia buat sayembara, siapa yang bisa membuktikan bahwasannya dia punya utang. Giliran dibongkar, dilaporin orangnya. Kan gila. Kayak lucu kan? Lucu loh. Malah sih tentang itu. Dia yang bikin sayembara, dia juga yang nggak klarifikasikan, nggak bicarakan secara lurus. Aduh, memang lah. Lah kemarin bicaranya itu kan VT lama, bukan VT baru. VT lama itu yang sama lo Samirina, bukan VT baru. Memang disakiti, itu disakiti tukang sulap. Yang nyakitin siapa coba? Ya. Siapa yang- Lawannya si Nepos itu sosial media. Sosial media sama masa. Pak Dokter. Aminiki selalu dibilangin drama. Lah dia bukan lagi penuh drama, hidupnya juga drama. Gimana itu? Gimana itu? Kata Apeteros yang udah taubat, katanya yang punya masalah siapa, yang berurusan siapa, yang klarifikasi siapa. Lucu kan? Yang gue bingung saudaranya siapa gitu loh. Jangan-jangan dia sendiri saudaranya. Astaga. Apa nggak capek ya? Itu kalau dijadikan sinetron atau film judulnya apa ya? Gini loh ya, orang yang terlalu banyak klarifikasi berarti dia takut akan kesalahannya. Kalau orang yang diam-diam aja nggak usah klarifikasi, udah ngapain gitu kan? Ya. Makanya aku kan kasih NM udah keluar belum, Nikmir udah keluar belum, Ami udah keluar belum. Kalau kalian memang pendukung dan penggemarnya Niki, udah apapun itu bentuknya adalah doa. Ngapain nanya-nanya lagi? Berarti kalian palsu. Iya, kita pendukung semua sepakat. Betul itu kata Kasil, betul. Iya, Dekat sekali Kasil. iya. Jadi Yang tidak mempercayai si Amin Jadi itu sudah. kalau ada yang nanya-nanya gitu lagi, itu pasti dipastikan itu penyusup. Percaya atau orang-orang yang setengah-setengah, atau orang yang ikut-ikutan, atau orang bayaran gitu. Bisa nggak kalian bayangkan kemarin 3 hari nggak bisa live, mereka nggak bisa ngetik makan apa? Ayo. Lazim. Tapi bisa loh Kak Sil. Mereka bisa loh ngetiknya di komen itu malahan. Makanya tadi aku begitu ada orang-orang pada live, aku bilang, ayo buzzer kerja biar dapat transferan. Aku gitu tadi. Di roomnya si Lambe aku gituin, di roomnya siapa namanya, di roomnya Bule aku gituin. Ya aku bilang ya ayolah bajar kerja lagi lah kalian kan. Kemarin udah berapa hari kalian nganggur kan? Aku mau cerita bodoh-bodohan ya. Aku juga kan nggak paham dengan ini ya. Masalah meta kemarin. Dulu juga aku pernah sih ditelepon dengan apa namanya, dengan kode yang +44 itu,
Berarti yang nelpon aku Meta ya? Kak Sil. Aku diketawain sih Kak Sil. Iya teman-teman yang tadi nyariin MA ya. MA bapaknya lagi sakit, lagi dibawa ke Singapura. Hari ini dia pulang gitu. Mohon doanya buat bapaknya MA ya. Gitu. Ya, bapaknya Abang Emas cepat sembuh. Semoga lekas sembuh, semoga diangkat segala penyakitnya. Allah ya Ta'ala. Amin. Bang Emas bisa kembali lagi. Kesabaran. Kita Aku menjelaskan. turun dulu bentar mau kerja. Ini gini aja Nadia, kalau lu bertanya di sini, lu bertanya sama room sebelah lah, kayak room Dedi, kayak room si